Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma walah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah yang sama-sama mudah-mudahan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehat walafiat, baik jasmani ataupun rohani. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah melakukan khususiyah atau zikir, yang mudah-mudahan makin kesini hati kita makin baik, ya, jiwa kita makin bersih, dan mudah-mudahan makin terang hatinya, yang ujung akhirnya mudah-mudahan makin kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, agar sahabatnya dan kepada kita semua, para bapak, para ibu, jamaah semua. Ada suatu hikayat saya, di mana ada seorang ulama besar, ya, yang bernama Syekh Al-Hamad radhiyallahu anhu. Syekh Hamad ini adalah gurunya dari Imam Abu Hanifah. Suatu hari di kota Baghdad itu suasananya sangat mencekam. Ya, kenapa? Karena seluruh para ulama, para kiai itu habis didebat oleh seorang ateis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Dalam bahasanya orang ini yang dinamakan dengan kaum Dahriyah. Dahriyun. Kaum Dahriyun ini orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya tentang adanya yang menciptakan alam ini. Di Dahriyun ini mengadakan perdebatan, Pak. Seluruh para ulama yang paling pintar di kota Baghdad itu diajak debat. Yang akhir ceritanya seluruh ulama, hampir ulama di Baghdad tidak tersisa satupun, habis dikalahkan oleh Dahri ini. Semuanya kalah. Akhirnya ketika itu, ya, Khalifah ketika itu agak cemas, khawatir Islam pada zaman ini akan runtuh, akan dibabak habis oleh orang ateis yang tidak percaya tentang adanya Allah, terutama umat Islam. Tinggal satu ulama aja, ya, satu ulama yang namanya Syekh Al-Hamad. Syekh Hamad ini adalah gurunya Imam Abu Hanifah. Syekh Hamad ini kemudian diberi surat oleh raja, yang intinya Syekh Hamad ini akan melakukan perdebatan terhadap Dahri ini. Ketika surat ditayangkan ke rumah Syekh Hamad, Syekh Hamad minta kepada pesuruhnya, tolong sampaikan kepada raja, saya minta 1 hari saja. Akhirnya singkat ceritanya, Syekh Hamad ini berpikir besok dia akan berdebat dengan orang yang tidak percaya dengan adanya Allah. Singkat cerita, pagi-pagi sekitar jam 7, jam 8 pagi, datanglah murid kesayangannya Syekh Hamad yang bernama Imam Abu Hanifah.
Yang ketiga itu Imam Abu Hanifah umurnya baru sekitar umur 17, kurang lebih 18 tahun. Melihat gurunya mukanya agak menyimpan permasalahan, Syekh Imam Abu Hanifah berkata kepada dia, ya Tuan Guru, apa yang Tuan Guru pikirkan? Kok saya melihat wajah Tuan Guru agak cemas? Gitu Pak. Akhirnya kata Syekh Ahmad bilang, iya, besok saya dipanggil Tuan Raja untuk menghadapi orang yang tidak percaya dengan adanya Allah. Seluruh ulama se-Baghdad semuanya berdebat, tidak ada yang menang, kalah semua. Tinggal satu-satunya yaitu Syekh Ahmad. Kalau sampai kita kalah, umat Islam hancur. Intinya begitu Pak. Kata Imam Abu Hanifah bilang, terus gurunya bilang, memang semalam itu saya bermimpi. Kata Syekh Ahmad, saya semalam itu mempunyai mimpi. Dalam impian saya itu semalam saya melihat istana. Ada sebuah istana yang cakep, dan istana itu sangat megah Pak. Di dalam istana itu ada sebuah pohon, yang pohonnya itu mempunyai buah, yang buahnya itu sangat matang-matang, buahnya itu matang, daunnya hijau. Tiba-tiba dari ujung rumah itu ada seekor babi, yang kemudian babi itu langsung naik ke atas pohon itu. Semua buah yang ada di dalam atas pohon habis dimakan oleh babi itu, tinggal satu batang yang enggak dimakan oleh babi. Semuanya dimakan, dahan-dahannya dimakan, buahnya dimakan, cuma satu dahan yang enggak dimakan oleh babi. Enggak lama kemudian dari pojok istana terdengar seekor harimau, yang kemudian harimau itu menerkam babi itu sampai akhirnya babi itu mati. Nah, ketika itu Imam Abu Hanifah masih muda Pak, sekitar umur 8 tahun. Akhirnya Imam Abu Hanifah minta izin kepada guru, Abah Yai, jika Abah Yai perkenankan dan izini ridhoi, mungkin nanti yang menghadap dari biar saya saja. Kata Imam Abu Hanifah, kalau Kiai izinkan dari alamat tersebut, ya karena Kiai izinkan, Imam Abu Hanifah berani mentakwil alamat gurunya. Ini luar biasa. Kiainya punya alamat mimpi, tapi Imam Abu Hanifah diperkenankan untuk mentakbirkan alamat gurunya, tapi dipersilakan oleh gurunya. Kata Imam Abu Hanifah, rumah yang cakep, yang indah, yang seperti istana itu bermakna agama Islam. Bahwa agama Islam itu seperti itu, kejayaan luar biasa, diumpamakan barisan istana yang cakep. Di dalam kejayaan Islam, di situ ada pohon, yang pohonnya banyak buah. Buah itu adalah para ulama. Ulama-ulama di kota Baghdad ini yang habis dimakan oleh babi. Babi ini adalah Dahri. Dahri ini adalah orang ateis Pak, yang betul-betul tidak percaya adanya Allah Tuhan, tidak percaya sama sekali. Tuh, akhirnya babi itu makan semua buah yang ada di sana. Jadi artinya bahwa Dahri ini saya mendebati ulama di kota Baghdad habis itu. Tinggal satu dahan, yang dahan ini masih tersisa. Dahan ini adalah Tuan Guru. Tuan Guru adalah dahan yang satu. Tiba-tiba dari pojok sana nampaklah seekor harimau. Harimau itu saya sendiri Tuan Guru, yang nanti saya akan hadapi yang namanya Dahri. Gurunya saya mendengar ucapan Imam Abu Hanifah, Pak ya, kalau mau jadi calon pimpinan begitu itu.
Imam Abu Hanifah termasuk menjadi 4 mazhab itu masih kecil dulu seperti itu. Pagi-pagi datang di sana di kota Baghdad itu di sebuah masjid jamek lagi Pak. Seluruh masyarakat kota Baghdad itu menghadiri perdebatan akbar. Karena masalahnya si Jahri ini adalah orang yang sombong, yang tidak percaya adanya Tuhan. Seluruh para kiai ulama tidak ada yang bisa mengalahkan Jahri ini. Imam Abu Hanifah berjalan dengan gurunya sampai di dalam masjid. Imam Abu Hanifah nggak duduk berdiri karena masih kecil ya. Dia bawa sendal gurunya. Ya, sendal gurunya dipegang-pegang oleh Imam Abu Hanifah. Gurunya duduk di tempat duduk, Imam Abu Hanifah berdiri di samping gurunya sambil megang sendal kiainya. Ketika di dalam masjid, ya Pak ya, si Jahri ini langsung naik mimbar. Dia berteriak-teriak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Dari seluruh yang ada di masjid itu tidak ada yang sanggup menunjukkan tangan. Yang berani hanya Imam Abu Hanifah. Tuhan saya yang akan menjawab pertanyaan Tuhan. Kamu bocah? Iya. Kamu masih kecil? Iya. Ulama-ulama yang pakai jubah, pakai sorban aja semuanya kalah. Kok kamu yang masih kecil begini akan mau mengalahkan saya? Dengan izin Allah. Jawab Abu Hanifah. Pertanyaan, pemuda, yakinkah kamu adanya Allah? Yakin? Kalau kamu yakin adanya Allah, di manakah Tuhan kamu yang bernama Allah? Jawab oleh Abu Hanifah, Tuhan saya wujud ada, tapi tidak bertempat. Mana mungkin? Kata Jahri. Kok manusia aja wujud tapi bertempat, kok Tuhan ada tapi tidak bertempat? Mustahil. Tempatnya di mana? Tolong tunjuki ke saya. Tolong tunjuki Tuhan kamu yang namanya Allah, di mana tempatnya? Kata Imam Abu Hanifah, ada. Mana? Imam Hanifah bilang, sebetulnya contohnya ada di dalam diri kamu, Jahri. Di dalam diri saya, iya. Sekarang saya tanya kepada kamu, wahai Jahri, kamu hidup pakai apa? Pakai nyawa, pakai roh. Sekarang saya tanya kepada kamu, Jahri, kata Abu Hanifah, di manakah letak nyawa kamu? Apakah letaknya ada di kepala? Di tangan kah? Di kaki kah? Kamu jawab. Ketika ditanya begitu, Jahri bingung. Nyawa letaknya ada di mana? Akhirnya nggak lama Abu Hanifah minta susu, Pak. Tolong saya minta susu. Susunya kemudian diberi kepada Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah bertanya, Jahri, di depan kamu ini ada susu. Ya. Di dalam susu itu ada lemak susu, lemaknya ada. Sekarang saya tanya kepada kamu, lemaknya itu ada di mana? Apakah di atas susu atau di bawah susu, di kanan dan di kiri? Apa kata Jahri? Lemak ini sudah bercampur bau, ada di mana-mana. Kamu paham tidak? Iya betul. Dah. Kalau begitu saya bertanya lagi kepada kamu, kata Jahri. Ya, sekarang saya tanya kepada kamu. Ya, sekarang Tuhan kamu itu sedang ngapain? Tuh, ini pertanyaan singkatnya begitu Pak. Tuhan kamu sekarang sedang ngapain? Dijawab oleh Imam Abu Hanifah. Tuhan ini salah. Kok salah? Seharusnya Tuhan yang bertanya itu berada di bawah. Saya yang menjawab pertanyaan Tuhan itu harusnya berada di atas mimbar. Itu bagaimana? Tukar tempat, ya, tukar tempat. Kamu yang berada di atas mimbar karena hanya bertanya berada di bawah. Saya
ya naik ke atas mimbar. Bagaimana? Oke. Akhirnya dari itu turun Pak dari mimbar ke bawah. Ya, Imam Abu Hanifah naik ke atas mimbar. Pak, akhirnya dari berpenasaran. Nah, ini nggak bisa jawab nih. Kata dari. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu, Tuhan kamu sekarang sedang ngapain? Ini repot kalau bukan orang ahli. Kalau bapak tanya begitu bingung gitu. Ya ilmu utang, nggak kena ini orang apa ini? Orang yang nggak percaya adanya Tuhan didalilin nggak ngerti dalil, kasih yang hadis nggak ngerti yang hadis, kasih Al-Quran, memang dia nggak percaya Al-Quran, pakai logika akhirnya Imam Abu Hanifah. Tuhan kamu sekarang sedang ngapain? Oh, gampang. Kata Imam Abu Hanifah, Tuhan saya ini sedang menurunkan orang yang sombong seperti Anda, yang tadi berada di atas mimbar, sekarang diturunkan ke bawah, dan Tuhan saya akan mengangkat orang yang tawadhu, yang betul-betul pegang kepada Allah dari bawah ke atas. Dengan jawaban begitu, Aghazali tidak bisa menjawab. Nah, pertanyaan terakhir Pak oleh Aghazali, ya sudah. Kali lagi terakhir saya bertanya, Tuhan kamu terbuat dari apa? Apa terbuat dari benda padat? Apakah terbuat dari gas yang ngumpul atau bagaimana? Dijawab oleh Abu Hanifah yang sederhana, luar biasa nih Pak ya. Tuhan, ketika Tuhan menemani teman Tuhan berada di rumah sakit, ketika teman Tuhan dalam keadaan sakit, teman Tuhan masih bisa berkata-kata kepada Tuhan, mulutnya masih bisa bicara, tangannya masih bisa ngangkat, kan gitu, badannya masih bisa bergerak-gerak. Tapi ketika nggak lama kemudian teman Tuhan tiba-tiba terdiam, tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa melangkah, mulut nggak bisa bicara, mata nggak bisa melihat. Tuhan bicara, dia nggak dengar. Pertanyaannya, kenapa Tuhan? Teman Tuhan kok tadinya bicara, sekarang terdiam. Dijawab oleh dia, karena ruhnya udah nggak ada. Karena ruhnya keluar dari jasadnya, jadi ruhnya keluar. Ketika ruhnya keluar, Tuhan melihat tidak ruh itu keluar dan warnanya apa? Apakah ruh itu sejenis benda cair kah? Apakah sejenis gas kah atau apa? Berdiam mati. Saya tidak tahu warnanya, nggak tahu bendanya, nggak tahu. Begitupun Tuhan saya. Wujudnya ada, tapi tidak bisa disifati. Seperti Tuhan nggak bisa mensifati ruh yang ada di dalam diri kita. Seperti apa? Nggak bisa ngomong apa. Nah, ini Imam Abu Hanifah minta tanah liat jatuh, diambil tanah liatnya, dilempar ke atas, petuk, batu itu menimpa ke kepalanya si Dahri tadi. Wah, jamaah yang di situ tuh kaget. Wah, Abu Hanifah berani ini. Jangan-jangan kalau begini bisa aku khawatir jadinya aku hantam. Imam Abu Hanifah begitu diambil batu yang terbuat dari tanah, dilempar ke atas, layang-layang batu itu menimpa ke kepalanya kan. Petuk, menjual kepalanya. Ditanya oleh Abu Hanifah, ya batu yang menimpa kepala bapak. Gitu. Sekarang apa yang bapak rasakan? Sakit. Sakitnya ada di mana? Ada di sini. Coba cari sakit itu di mana? Ya sakit. Yang sakit, tapi sakitnya ada di mana? Bapak bisa nyatakan sakitnya di mana? Ada bisa. Itulah kata Imam Abu Hanifah. Allah saya ada, wujudnya ada. Tapi kalau bapak cari di mana wujudnya, tetap bapak nggak akan bisa mengetahui. Seperti bapak kena batu, benjol kepalanya, coba cari sakitnya itu ada di tempat mana? Apakah di sini, apa di sini, atau di mana? Yang bisa merasakan hanya rasa. Nah, ketika itu dari langsung masuk Islam.
Inilah makanya Imam Abu Hanifah ini termasuk tokoh mazhab 4 yang termasuk mazhab 4 yang sekarang diikuti oleh kaum muslimin. Jadi orang-orang yang termasuk mazhab 4, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali ini bukan hanya orang tokoh ahli syariat, semua ini ahlul syariat ya ahlul hakikat. Walaupun kelihatannya bergumul di dalam ilmu fikih, pada dasarnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu hakikat. Kalau bukan ilmu hakikat enggak. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika lagi jalan, tiba-tiba melihat ada buah tufah seperti buah apel. Buahnya dimakan oleh Imam Syafi'i. Ketika baru satu suap saja langsung Imam Syafi'i mengalami kegelapan. Alam ini gelap, gulita. Astagfirullahaladzim, kata Imam Syafi'i. Apa? Ini makanan yang saya makan belum ada izin dari yang punya apel. Padahal apel itu jatuh dari pohon entah dari mana. Akhirnya buah itu menggenang ke air, diambil oleh Imam Syafi'i, kan sah-sah aja Pak. Itu dimakan oleh Imam Syafi'i sampai terjadi kegundahan luar biasa. Akhirnya Imam Syafi'i menelusuri sungai ini sampai mana ujung sungai ini, ingin tahu buah ini datangnya dari mana. Tiba-tiba dicari buah ini ada di dalam pohon ujung sana. Ternyata di sana ada sebuah rumah. Akhirnya Syafi'i di sana minta ridhonya kepada yang punya rumah. Yang intinya kata Kiai Ustaz, yaitu sama boleh saya akan meridhoi makanan yang kamu makan di dalam perut kamu dengan catatan kamu ngabdi ke saya selama 3 tahun. Untuk meridhoi satu suap makanan dalam perut itu saya akan meridhoi ketika kamu melayani di sini selama 3 tahun. Layani. Bagaimana, siap? Siap. Mas Syafi'i. Oh, kita nggak bisa. Akhirnya setelah sudah selesai 3 tahun, terus orang tersebut bilang lagi, ya udah, saya punya anak perempuan. Yang anak perempuan saya itu nggak matanya buta, kupingnya tuli, mulutnya bisu. Siap? Kamu ngawinin putri saya? Kalau nggak siap, nggak saya halalin nih. Kalau kamu nggak siap ngawinin putri saya, nggak saya halalin makanan yang masuk ke dalam perut. Waduh, ngeri juga Imam Syafi'i. Ya udah, siapa kita buta dah. Tuli nggak bisa bicara. Akhirnya sebetulnya hanya sebuah. Jadi inti dari semua ini kadang-kadang kita suka salah paham. 4 mazhab yang terbesar di dunia ini, ya dari mulai Imam Maliki, Syafi'i, ada orang-orang yang memang betul-betul ahli fikih, ahli syariat, yang ahlul hakikat. Seperti tadi contohnya Imam Abu Hanifah. Kalau bukan Imam Abu Hanifah ahli hakikat, nggak bisa jawab. Bapak hanya begitu bingung. Benar. Bapak Ustaz Saifuddin ditanya begitu. Misalnya, Pak Ustaz, saya bertanya, coba, Pak Ustaz yakin dengan adanya Allah? Yakin, seyakin, yakin. Yakin itu berapa kali yakin? Sekarang saya tanya, kalau sudah yakin Tuhan, Pak Ustaz ada di mana? Bingung jawabnya. Di atas, di bawah. Jawaban itu pakai dalil. Wah, nggak bisa. Dalil Al-Quran, dalil Imam Abu Hanifah mudah saja. Tuhannya nggak bertempat. Nah, ini dijawab, ruh kita di dalam tubuh. Ketika roh di dalam tubuh itu ditanya tempatnya ada di mana? Apa di mata? Tempatnya apa di kuping? Apa di mulut? Apa di tangan? Apa di kaki? Ternyata roh ini ada di semua. Muhit, meliputi seluruh, ada di mana-mana. Jawaban yang sangat sederhana, yang mudah dipahami gitu Pak. Memang masalah ini yang banyak diperdebatkan oleh para ulama tentang masalah tentang zatnya Allah. Itu kadang-kadang terus gimanakah Allah. Ini jawaban-jawaban seperti ini yang memang sekarang kita tunggu-tunggu Pak, biar menambah keyakinan kita terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa menjawab sekota Baghdad
bayangin Pak, sekota Baghdad itu pada zaman khalifah kalau nggak salah Abbasiyah. Ya, kalau nggak salah khalifahnya Abu Ja'far Pak. Itu padahal ulama-ulama waktu itu ulama-ulama yang sudah luar biasa. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu nggak ada yang sanggup. Ahli semua Pak, ahli syakir, ahli tua. Yang namanya Baghdad itu juga ahli semua. Tapi ketika dikembangkan pertanyaan di mana Allah, percaya dengan Allah apa enggak, ini susah menjawab. Yang bisa menjawab Imam Abu Hanifah yang ketika itu hanya umur masih muda, kurang lebih hanya umur 18 tahun. Inilah alhamdulillah ya. Nah, kita juga sama, kalau tidak dituntun oleh orang-orang yang ahli di dalam masalah ketuhanan Allah, kita juga meyakini tentang keberadaan Allah, ngayang atau ngambangnya. Karena dia nuntun kita yakin. Ya, yakin itu mungkin yang sudah pernah dijelaskan, ada ilmu yakin, ya, ada ainul yakin, ada akul yakin. Semua itu ada proses. Ilmu yakin itu maknanya hati Bapak jalan ke Allah, berjalan. Jalannya Bapak dari rumah saya di Cibitung, berjalan ke Cikarang, rumah Pak Haji Hasan, rumah Kiai Agus. Itu namanya ilmu yakin, jalan hati. Untuk bisa jalan hati aja Bapak harus punya ketemu guru, punya mursyid, bahasanya guru yang sudah mursyid. Contohnya kita diarahkan oleh Hadratus Syekhina wa Murabina Rumina Mbak Kiai Mahfud. Ketika Bapak diarahkan oleh beliau, Bapak ini hatinya berjalan ke Allah, masih berjalan. Bahasa Arab namanya ilmu yakin, berjalan hati. Lama-lama karena Bapak berjalan menuju yang di sana, akhirnya pindah menjadi ainul yakin, kebuka hatinya. Jadi ainul yakin maknanya kebuka. Nah, melek. Tuh, Hadratus Syekhina itu begitu. Mendidik kita itu dari jalan hatinya sampai kebuka hatinya. Banyak murid-murid Hadratusnya yang kebuka hatinya. Ada yang kebukanya macam-macam. Yang jelas ketika kita bertemu kepada orang seperti itu, biasanya hatinya cepat kebuka. Makanya dulu Agus Pak almarhum Pak Soekarno mendapat petuah dari Hadratus Syekh. Apa beliau mengatakan, ini saya terus terang aja, yang saya pikirkan itu adalah bukan pondok pesantren. Nah, ini pasti ada. Saya mau bilang ada orang. Yang saya pikirkan itu bukan pondoknya, tapi murid-murid toreko yang sudah mulai jalan hatinya. Ini siapa nanti yang nuntun? Pak Agus, Pak Warno. Siapa nanti yang nuntun ketika saya tidak ada? Itu yang dipikirkan oleh Hadratus Syekh itu adalah toreko. Nggak dipikirkan pondoknya bagaimana. Kalau pondok pasti ada yang meneruskan. Contoh sekarang, wafat beliau yang di bola kapal, sudah ada jelas yang manggung. Pak Kiai Hani misalkan, nggak mungkin Pak Sarifudin jadi pimpinan pondok bola kapal, tapi bisa. Udah ada kiainya. Yang ada di situ udah pasti sudah ada Kiai Yudi atau Kiai Buat. Tapi kalau masalah toreko, ini yang sulit. Makanya beliau mengatakan, yang saya pikirkan setelah saya wafat adalah murid-muridku yang sudah hatinya berjalan. Ini siapa nanti yang nuntun? Ya, kalau saya nggak salah. Karena beliau saksi itu, waktu saya nggak ikut, saya ada di pondok, yang ikut beliau ke kemana itu, ke Sangka Kusum atau kemana? Nah, itu kan Pak almarhum Pak Warno, Pak Kiai Agus. Jadi intinya yang dipikirkan oleh beliau ini adalah toreko. Ini Bapak harus paham. Makanya saya bilang tadi, kita bersyukur, syukurnya panjang berapa. Bisa bertemu kepada orang-orang yang ahlullah. Karena keuntungan Bapak, ya hatinya jalan. Ini yang namanya menjalankan hati tidak segampang Pak. Bapak ngaji di TV di mana belum tentu Pak.
Tapi bapak hanya bertemu aja, baru salaman tangan, ketemu duduk-dudukannya, hati bapak langsung kebuka. Dari ilmu yakin berjalannya hati bapak ke Allah sampai kebuka hatinya lah. Sampai yang meninggal almarhum Pak Mansur sebelum meninggal pas mau akhir hayat Allahu Akbar takbir Pak, sampai yang di samping bingung itu. Waktu itu Habibie ditanya waktu itu Pak, bapak itu kerjaannya apa ya? Oh bapak itu guru. Oh guru luar biasa, saya pengen kayak bapak itu. Kenapa? Meninggalnya takbir Allahu Akbar guru. Jadi orang itu pengen supaya seperti bapak itu. Bapak itu kerjanya apa? Guru. Guru, iya. Kenapa Pak? Waktu saya meninggal saya yang jadi saksi, kata yang di samping itu. Apa? Bapak itu mengucapkan takbir Allahu Akbar Allah. Padahal sebelum meninggal kayak orang apa namanya? Ngorok. Tapi ketika meninggal Allahu Akbar. Kalau bukan tuntunan dari kiai tadi. Nih, itu Pak. Itu makanya tadi Pak kita tinggal bersyukur aja kan. Tinggal Allah. Benar tuh Pak. Kalau bapak tahu Pak, enggak. Saya bisa ngomongnya. Nikmat yang sangat luar biasa Pak. Itu bapak diantarkan dari jalan hati ke Allah sampai kebuka mahal Pak. Bapak bayar beliau 1 triliun belum tentu bisa Pak. Nanti kan ada duit. Bayar ke Pak Kiai belum bisa ngebayar kita. Yang terakhir guru kita menghantarkan sampai terminal terakhir. Akul yakin bapak ketemu Allah. Akul yakin. Udah hak. Wabiyat mahu, wabiyat ju. Denganku dia mendengar, denganku dia melihat. Bukan hanya kebuka, tapi bapak masuk ke hadirat. Itu yang dinamakan akul yakin. Kalau sudah akul yakin, betul akul yakin. Kalau bahasa tingkatan ma'rifat. Ya ma'rifat itu sebetulnya orang yang sudah ketemu, yang sudah bisa masuk setelah dibuka hatinya, bapak kenal Tuhan. Dan itu yang dinamakan ma'rifatullah. Mudah-mudahan kita bersyukur. Jangan kamu semua ya, kita bersyukur bahwa kita dipertemukan dalam keterangan hikam subhana man lam yakali dalila awliyahi. Maha suci Allah yang telah dimana bapak-bapak ditunjuki walinya. Karena bapak nggak mungkin ingin ketemu Tuhan kalau nggak ketemu walinya dulu. Syarat mutlak ingin ketemu Tuhan, bapak dipertemukan kepada para walinya dulu, kekasihnya dulu. Kalau nggak ketemu kekasihnya, nggak bisa. Percaya Pak. Bapak ingin ketemu Tuhan, kalau nggak bertemu kepada yang menjadi kekasih Tuhan nggak bisa. Kun ma Allah, Fa'inam takun ma Allah, kun ma aman kana ma Allah. Bersamalah kamu dengan Allah. Kalau nggak bisa, bersamalah kepada orang yang bersama dengan Allah. Mursyid guru, fa'innahu yusiluka ilallah. Sesungguhnya mursyid atau guru bisa menyampaikan kita kepada Allah. Itu saja. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kami panitia mengumumkan Bapak Ibu yang mau menunaikan PSP silakan, yang menunaikan dana silakan. Kedua, bagi Bapak Ibu yang mau partisipasi dana haul untuk membayar mustaqil dosen dan dana haul untuk membayar hasil dokternya, kami persilakan. Nanti bisa diserahkan kepada saya atau bisa berdiri atau kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.